Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 866, Kompetisi Ahli Bela Diri. Mario menggeleng sambil menjawab. Ceritanya panjang. Intinya kita ini orang-orang yang batang hidungnya tidak muncul kalau tidak ada ujung tanduk. Perkaramu itu pengecualian. Selama ini kami berkembang dan bersembunyi di tempat-tempat terpencil, bahkan tanpa sinyal, ini semua demi melakukannya dengan rahasia. Hanya dengan benar-benar terisolasi dari dunia luar, kami baru bisa melakukan semuanya dengan lancar. Kita bicarakan hal ini setelah pulang ke kota Neo nanti sambil minum-minum. Mario hanya menjelaskannya dengan singkat. Baiklah. Chris mengangguk sungguh-sungguh. Di kota Vero, keluarga Lowell. Valentino dipimpin oleh Dustin. Setelah melewati mansion keluarga Lowell yang begitu besar, mereka pun sampai di halaman belakang. Valentino tidak bisa berkata-kata. Sepertinya para orang tua ini suka sekali duduk di bagian terpencil di belakang rumah mereka. Di antara orang-orang yang dia kenal, bahkan Tuan Besar Wijaya juga suka seperti itu. Baru saja Valentino melangkah ke halaman belakang mansion, aroma teh yang menyegarkan sudah menyambut hidungnya. Hugo di sisi lain sedang menampilkan serangkaian keterampilan tinju yang terlihat sangat kuat. Meski usianya sudah lebih dari 60 tahun, Hugo sama sekali tidak terlihat tua, dia malah terlihat energik dan penuh aura. Orang yang sering berlatih bela diri memang akan terlihat lebih muda. Setelah Hugo menyelesaikan serangkaian tinjunya, perlahan dia menghentikan serangannya, lalu mengambil napas panjang. Dia menoleh ke arah Valentino, lalu bertanya sambil tersenyum. Tuan Leno, bagaimana seni bela diriku? Tuan Besar Hugo punya jiwa dan tubuh yang kuat, bisa memainkan intisari Singgikuan seperti ini benar-benar membuatku sangat kagum. Valentino mengangguk perlahan sambil tersenyum. Hahaha. Aku paling tidak suka disanjung, tapi sangat menyenangkan bisa mendengar kata-kata ini darimu. Silakan Tuan Valentino, tehnya sudah siap. Hugo tersenyum tulus dan mempersilakan Valentino. Dalam hati, Hugo semakin kagum pada Valentino. Dalam sekali lihat saja, Valentino bisa tahu kalau Hugo sedang memainkan Singgikuan, penglihatannya sangat bagus. Tuan Besar Hugo tidak perlu repot-repot. Valentino juga menjawab dengan sopan dan langsung duduk di meja teh yang terbuat dari kayu cendana. Dustin, kamu keluar dulu. Tuan Lano dan aku akan mengobrol, jangan biarkan orang lain mengganggu. Ujar Hugo sambil menatap Dustin. Tuan Besar, ini... Dustin tampak ragu-ragu. Dustin yang bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Besar Hugo dan jarang sekali meninggalkan pria ini sendirian. Jadi, Dustin gelisah saat sekarang harus meninggalkan Tuan Besar Hugo sendirian dengan Valentino. Tidak apa-apa, jangan khawatir, keluarlah. Hugo mengibaskan tangannya. Sebenarnya, kalaupun Valentino menyerang Hugo, memangnya Dustin bisa menghentikannya. Baiklah. Dustin mengangguk, lalu membungkuk dan keluar setelah menutup pintu. Tuan Leno jangan sungkan, cobalah bagaimana rasa teh ini. Hugo balik badan, lalu duduk di seberang Valentino. Setelah Valentino menyesap tehnya, Hugo kembali tersenyum. Selamat Tuan Leno atas posisimu sebagai bos dunia preman kota Vero. Terima kasih atas dukungan Tuan Besar Hugo, ini semua tidak lepas dari bantuan keluarga Lowell. Valentino tersenyum kecil. Hugo mengangguk dan merasa sangat puas. Hal yang paling penting adalah Valentino paham upaya yang dikeluarkan keluarga Lowell. Bahkan tanpa bantuan keluarga Lowell, orang hebat seperti Tuan Leno pada akhirnya tetap bisa menyatukannya. Ujar Hugo dari lubuk hatinya. Valentino tidak melanjutkan membahas topik ini, dia menyesap tehnya perlahan dan bertanya. Kudengar keluarga Lowell sangat besar, kenapa? Sepanjang jalan tadi, Valentino melihat banyak pelayan keluarga Lowell, tapi jarang melihat anggota keluarga Lowell itu sendiri. Bukankah ada pertemuan besar yang akan diadakan kota Vero sebentar lagi? Jadi, aku meminta mereka pulang untuk bersiap-siap. Hugo tidak menyembunyikan fakta itu dari Valentino dan langsung menjawabnya dengan jujur. Valentino mengangguk kecil, lalu terus menyesap tehnya dan tidak bertanya lebih lanjut. Hugo awalnya menunggu Valentino berinisiatif menanyakan apa acaranya, tapi karena Valentino sepertinya tidak bermaksud bertanya sama sekali, Hugo pun terdiam. Saat berhadapan dengan Valentino, Hugo merasa seperti menghadapi rubah licik yang tidak terduga. Hugo pun berhenti bersikap rahasia dan memberitahu Valentino tentang kompetisi ahli bela diri kota Vero dengan detail. Setelah mendengar ini, Valentino hanya minum teh dengan tenang, lalu terdiam selama 2 menit sebelum bicara perlahan. Maksud Tuan Besar Hugo, semua keluarga seni bela diri kota Vero harus berpartisipasi? Hugo mengangguk sambil berkata. Tentu saja, pemenang kompetisi bela diri nanti akan diakui sebagai pemimpin dalam lingkaran seni kompetisi ahli bela diri di kota Vero. Kelahiran seorang pemimpin pastinya harus disaksikan oleh semua ahli bela diri, tidak ada yang boleh izin karena alasan apapun. Beberapa pemikiran melintas di benak Valentino, kemudian dia bertanya. Kamu ingin memintaku mewakili keluarga Lowell berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri itu? Hugo tersipu saat mendengar kata-kata itu. Dia berdeham. Tuan Leno, keluarga Lowell secara bertahap menurun sejak generasi Eka dan tidak ada anak cucu yang berguna. Orang-orang muda zaman sekarang terlalu gegabah dan terpengaruh banyak godaan dari dunia luar.
mereka tidak bisa diam dan fokus berlatih bela diri. Erika adalah seorang gadis yang suka belajar, tapi bagaimanapun juga dia adalah perempuan. Baik dari tubuh atau aspek lainnya, dia tidak begitu cocok dalam bela diri. Itu sebabnya aku ingin minta kesediaan Tuan Leno untuk mewakili keluarga Lowell berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Hugo berujar dengan sangat tulus dan sikapnya juga terlihat memohon. Sebenarnya Hugo tidak pantas mengumbar keburukan keluarganya. Sulit bagi Hugo membuka tentang keluarga Lowell. Bagaimanapun juga, keluarga besar seperti mereka punya harga diri. Valentino mengetuk kecil meja di depannya sambil merenung selama hampir 2 menit sebelum akhirnya menjawab. Mungkin aku tidak punya banyak waktu. Tuan Leno, paling lama hanya 2-3 hari, tidak butuh waktu lama. Dan yang terpenting adalah kompetisi ahli bela diri ini adalah acara terbesar lingkaran keluarga teratas kota Vero. Kalau Tuan Leno bisa berdiri di sana, pastinya akan memberimu pijakan yang kuat di kota Vero. Valentino mengerti maksud Hugo, tapi dia tetap menggeleng sambil berkata. Tuan Besar Hugo benar, aku memang punya niat mencari pijakan yang kuat di kota Vero. Tapi, di kota Vero ini aku hanya numpang lewat saja. Aku ingin mengumpulkan kekuatanku karena ada hal lebih penting yang harus kulakukan. Jadi, aku belum siap tinggal di kota Vero untuk waktu yang lama. Hugo sedikit menyipitkan matanya setelah mendengar perkataan Valentino. Dia memikirkan sesuatu, tapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Aku bisa menebak beberapa pemikiran Tuan Leno. Kamu ingin mengumpulkan kekuatan untuk keperluanmu, bukan? Kalau begitu, Tuan Leno harus berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri ini. Kamu hanya perlu meluangkan waktu 2-3 hari dan akan jauh lebih efektif daripada bekerja keras di kota Vero selama sebulan. Alasannya karena diakui sebagai pemimpin dalam kompetisi ahli bela diri adalah pengakuan nyata oleh seluruh rakyat kota Vero. Bab 867, 3 hari. Baik untuk meningkatkan kekuatan pribadi atau untuk mengumpulkan kekuatan, sudah seharusnya Tuan Leno ikut dalam kompetisi ahli bela diri itu. Kalau Tuan Leno bisa jadi pemenang dalam kompetisi ahli bela diri ini, bukan masalah menaklukkan keluarga seni bela diri kota Vero. Hugo langsung mengatakan banyak hal sekaligus pada Valentino dan memberikan penjelasan tentang keuntungan serta kerugiannya. Dari perkataan Hugo, sepertinya kompetisi ahli bela diri di kota Vero ini hanya akan memberikan manfaat tanpa kerugian sedikit pun. Valentino jadi tergerak. Kalau bisa menaklukkan keluarga penguasa kota Vero, pastinya akan sangat membantunya. Valentino pun mengangkat kepalanya dan bertanya. Kapan kompetisinya? Lusa? Jawab Hugo dengan cepat. Valentino mengangguk kecil sambil berkata. Kalau begitu biar aku memikirkannya, aku akan memberimu jawabannya besok. Hugo ragu-ragu sesaat, tapi kemudian dia mengangguk dan berkata. Baiklah, silakan Tuan Leno pikirkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja padaku. Valentino mengangguk, lalu kembali berbincang sejenak dengan Hugo sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan kediaman keluarga Lowell. Di kompleks Sea Garden. Saat ini, Valentino duduk di dekat jendela. Dia sedang memeriksa informasi tentang kompetisi ahli bela diri kota Vero di laptopnya. Namun, tidak ada berita apapun, bahkan sepatah kata pun tidak muncul. Sepertinya hal-hal seperti ini tidak mungkin diketahui orang biasa. Kalangan atas pun sepertinya tidak mau membukanya ke publik. Bagaimanapun juga, zaman sekarang bukan lagi zaman perang. Kalau negara Nagon ingin berkembang, jelas tidak cukup hanya dengan mengandalkan seni bela diri. Apalagi yang dibutuhkan negara Nagon sekarang adalah rantai ekologi pembangunan berkelanjutan, bukan rakyat yang bisa seni bela diri. Kalau memang begitu, semua orang akan pergi belajar seni bela diri, siapa yang akan bertani dan siapa yang akan pergi bekerja. Sampai nanti saatnya tiba, seluruh negara Nagon akan lumpuh setengah. Oleh karena itu, seni bela diri negara Nagon memang harus dilestarikan, tapi tidak akan dipopulerkan dan hanya akan beredar di kalangan kecil saja. Hugo juga memberitahu Valentino bahwa kompetisi ahli bela diri ini hanya bisa diikuti oleh keluarga seni bela diri kota Vero. Orang biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk jadi penonton. Sekarang Valentino jadi agak ragu, dia tidak yakin apa harus berpartisipasi atau tidak. Kalau dia tidak ikut, dia harus kembali ke kota Neo begitu mendapat kabar dari Pak Hendrik tentang Chris. Kalau dia ikut, maka waktu kepulangannya akan mundur 2 hari. Sekarang Valentino tidak ingin menunggu lebih lama sedetik pun. Karena Hendrik, William, Angel dan yang lainnya sedang menunggu kepulangannya, sekarang mereka sedang menderita di kota Neo. Bagi Valentino, sehari di kota Vero seperti setahun. Namun, sebagai gantinya dia bisa mendapat kekuatan prajurit yang sangat kuat hanya dalam waktu 2 hari, ini sangat efisien. Dengan kekuatan seperti itu dalam genggamannya, Valentino bisa lebih percaya diri saat nanti harus menghadapi keluarga Wijaya kota Kamer. Valentino bergumul sangat lama, sampai akhirnya jam 12 tengah malam, dia langsung menelepon Hendrik. Dengan keberadaan Jackson, Hendrik bisa mendapat beberapa kabar berguna tentang situasi di kota Neo dan memberitahu Valentino sesegera mungkin. Namun, untuk masalah ini, Valentino hanya bisa berdiskusi dengan Hendrik. Hendrik mengangkat teleponnya. Tuan Muda Valentino? Sesuai perjanjian, Hendrik menyapa Valentino lebih dulu. Pak Hendrik, bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Valentino. Kondisiku sangat baik, Tuan Muda Valentino, tidak perlu khawatir. Aku juga sudah menghubungi Chris. Jawab Hendrik dengan singkat. Bagaimana situasinya? Tanya Valentino dengan cepat. Aku baru mendapat pesan, katanya terjadi sesuatu pada Chris, tapi dia akan segera pulih. Anggota asosiasi Valentino Empire lainnya sudah bersiap. Mereka hanya menunggu perintah darimu. Ujar Hendrik dengan bersemangat. Baiklah. Aku sudah tahu pasti tidak ada masalah besar pada Chris.
Berapa lama dia akan pulih? Valentino juga sangat menantikannya. 2 hari? Jawab Hendrik setelah berpikir sejenak. 2 hari, ya? Gumam Valentino. Benar, Tuan Muda Valentino. Dalam 2 hari kota Neo pasti berubah lagi. Meski Hendrik sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyuarakan kegembiraannya, tetap saja tidak berhasil. Namun, Valentino malah terdiam. Valentino tidak berani membuang banyak waktu dan buru-buru menjelaskan dengan singkat situasi di kota Vero pada Hendrik. Hendrik ragu-ragu sesaat, kemudian langsung berujar. Tuan Muda Valentino, bertaruh saja. 2-3 hari tidak terhitung lama. Kalau Tuan berhasil, kita bisa mendapat dukungan yang lebih kuat. Kontrol senjata panas negara Nagon terlalu ketat, jadi seringkali senjata itu tidak terpakai. Ini alasannya kenapa dari awal Tuan Besar Wijaya meminta semua anak keluarga Wijaya harus berlatih bela diri. Kalau Tuan bisa mengendalikan para ahli bela diri lingkaran atas kota Vero, pastinya Tuan akan lebih kuat dan bisa meningkatkan peluang menangmu. Semakin Hendrik memikirkannya, dia semakin merasa kalau Valentino harus ikut bertarung. Tapi aku tidak mau menunggu sedetik pun. Valentino mengepalkan tangannya. Tuan Muda Valentino, aku mengerti perasaanmu. Tapi ini adalah kesempatan yang sangat langka, Tuan tidak boleh melewatkannya apapun yang terjadi. Begitu kamu muncul, kamu pasti akan bertarung hidup dan mati dengan keluarga Wijaya. Semakin banyak kekuatan yang kita miliki, semakin banyak kesempatan untuk menang. Kalau sekarang Tuan bertindak atas kemauanmu sendiri untuk buru-buru kembali ke kota Neo, Tuan masih belum bisa menghentikan kekuatan keluarga Wijaya. Kita akan tetap menemui jalan buntu. Jadi, sebelum punya persiapan 100%, kuharap Tuan akan mementingkan tujuan akhir secara keseluruhan. Hendrik mengucapkan dengan sangat tulus bahkan terkesan memohon. Hal ini adalah cara yang paling masuk akal untuk sekarang. Lagi pula sekarang Chris belum pulih. Tanpa perintah darinya, para bawahannya tidak mungkin bertindak. Jadi, kebetulan kita bisa memberinya waktu. Kalau semua sudah siap, kita baru bisa berlagak. Lanjut Hendrik. Valentino terdiam selama hampir setengah menit, dia melihat waktu lalu berkata. Baiklah Pak Hendrik, kalian di kota Neo tunggulah aku 2 hari lagi, paling lama 3 hari. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita dengan sia-sia. Ujar Valentino sambil menggertakkan gigi. Tuan Muda Valentino, aku akan menunggumu. Setelah Hendrik selesai berkata, dia pun menutup sambungan. Sekarang tepat jam 12:05. Valentino meletakkan ponselnya, lalu menyalakan sebatang rokok dan berpikir selama 5 menit sebelum akhirnya menghela napas panjang. Valentino tidak tahu sebenarnya hasil seperti apa yang pantas bersanding dengan kesulitan dan pengorbanan selama ini. Namun, dia tahu bahwa selama ini pun dia sudah sabar menunggu, jadi 2 hari bukan apa-apa. Meski Hendrik dan yang lainnya harus menderita 2 hari lebih lama. Namun, tanpa hujan badai, mana mungkin ada pelangi? Dengan menderita lebih lama 2 hari, Valentino bisa memberi mereka hari esok yang lebih baik. Kalau sekarang Valentino kembali ke kota Neo dengan gegabah, dia akan langsung disorot keluarga Wijaya. Saat itu tiba, keluarga Wijaya akan menggunakan kekuatan mereka untuk kembali meruntuhkan Valentino. Kalau itu terjadi, kekuatan yang sudah dikumpulkan Valentino tidak mungkin akan kembali lagi padanya. Kalau itu sungguh terjadi, Hendrik dan yang lainnya, termasuk Valentino sendiri akan lebih menderita daripada sekarang. Bab 868 akan menjadi seorang ayah. Selain itu, kompetisi ahli bela diri kota Vero ini hitung-hitung bisa menjadi pengalaman bagi Valentino. Kalau bisa mendapatkan peringkat teratas dalam kompetisi ini, Valentino tidak hanya bisa menjadi pemimpin dari seluruh keluarga seni bela diri, dia juga bisa menjadikan kompetisi ini sebagai batu loncatannya. Valentino tahu betul kalau bertarung terus-menerus merupakan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan bela dirinya. Ha-ah! Setelah menghela napas panjang, Valentino bergumam pada dirinya sendiri. Angel, Pak Hendrik, Kak William dan yang lainnya, tunggu aku 3 hari lagi. Dalam waktu 72 jam, aku akan mendatangi kalian. Setelah mengatakan ini, Valentino mengeluarkan ponselnya, kemudian langsung menghubungi Hugo. Sesuai dugaan Valentino, ternyata Hugo masih belum tidur. Begitu panggilannya tersambung, Hugo langsung mengangkatnya. Sepertinya, kalau Valentino tidak menelponnya, Hugo tidak akan tidur nyenyak malam ini. Pria tua yang sudah banyak merasakan asam garam kehidupan itu mengangkat telepon Valentino dengan penuh semangat. Saat Valentino menyampaikan bahwa dirinya bersedia untuk berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri, Hugo tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia langsung memukul pahanya sendiri dengan penuh semangat. Biar bagaimanapun juga, nasib keluarga Lowell dalam kompetisi ahli bela diri tahun ini benar-benar bergantung kepada Valentino. Bagus sekali. Tuan Valentino, aku sudah menduga kalau kamu pasti akan mengambil keputusan yang tepat. Kamu bisa datang ke sini besok. Setelah menyiapkan semuanya dan beristirahat sebentar, kita akan langsung menuju ke tempat kompetisi ahli bela diri itu diadakan. Kamu tidak perlu khawatir, kompetisi ini tidak akan mengecewakanmu. Ucap Hugo dengan penuh semangat. Kemudian Hugo menjelaskan beberapa hal mengenai kompetisi tersebut kepada Valentino. Setelah menyepakati waktu pertemuan, mereka berdua baru mengakhiri panggilan tersebut. Valentino langsung kembali ke kamarnya. Saat melihat kamar yang kosong melompong itu, kali ini Valentino sudah tidak terlalu merasa sedih. Karena, tidak lama lagi dia akan bertemu dengan wanita yang selalu berada di sisinya dalam suka maupun duka. Bantal, guling dan semua barang kebutuhan sehari-hari Angel disimpan dengan baik oleh Valentino. Termasuk ponsel, tas, dan barang-barang pribadi yang Angel gunakan saat berada di kota Vero.
Semua barang-barang itu ada di sini. Saat Angel kembali ke kota Neo, tentu saja dia tidak bisa membawa semua barang-barang ini, oleh karena itu semuanya disimpan di sini. Valentino perlahan-lahan duduk di tepi tempat tidurnya. Dia membuka laci nakas yang ada di sebelahnya, kemudian mengambil barang-barang milik Angel dan mengelusnya satu persatu. Angel sudah pergi begitu lama, tapi baru kali ini Valentino menyentuh barang-barang Angel. Sebelumnya, Valentino tidak berani melakukan itu, dia sengaja menghindarinya. Akan tetapi, saat ini Valentino sudah berhasil membuat nama grup Promes dikenal luas oleh masyarakat, targetnya sudah terpenuhi setengahnya. Dalam waktu 72 jam dari sekarang, atau bahkan bisa kurang dari itu, dia bisa kembali ke kota Neo dan menemui wanita yang sangat dia cintai itu. Oleh karena itu, sekarang dia sudah tidak menghindarinya lagi. Di dalam tas Angel ada beberapa barang sederhana yang biasa ditemui di dalam tas wanita. Juga ada lipstik murahan dan beberapa perhiasan sederhana. Saat melihat barang-barang ini, Valentino kembali teringat dengan momen saat dirinya dan Angel menjalani kehidupan yang begitu sulit. Angel telah banyak berkorban untuk dirinya. Meskipun di mata orang lain Angel mempunyai kemampuan yang biasa-biasa saja dan mempunyai karakter yang polos dan cenderung bodoh, di mata Valentino, Angel adalah wanita paling sempurna yang ada di muka bumi. Valentino tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Angel kepadanya selama ini. Apapun yang terjadi, Angel akan selalu menjadi istri Valentino. Dia akan selalu melindungi Angel sampai akhir hayatnya. Valentino memasukkan barang-barang Angel ke dalam tasnya. Barang-barang ini akan dia bawa ke kota Neo untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, Valentino menutup resleting tasnya dengan perlahan, tapi gerakan tangannya tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Di dalam tas tersebut ada sebuah kompartemen kecil yang resletingnya masih terbuka. Valentino kembali membuka resleting utamanya, kemudian bersiap untuk menutup resleting pada kompartemen kecil yang masih terbuka itu. Tiba-tiba, dia melihat bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam kompartemen kecil itu. Valentino sedikit penasaran, jadi dia langsung mengeluarkan dua benda berukuran kecil yang sepertinya terbuat dari bahan kertas dari dalam kompartemen itu. Apa ini? Valentino mengamati benda di tangannya dengan bingung. Dia belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Setelah mengamatinya selama beberapa detik, Valentino tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan jantung yang berdegup kencang, dia mengeluarkan ponselnya dan segera membuka aplikasi pencarian. Tidak lama kemudian, dia langsung membandingkan gambar yang dia temukan di internet dengan benda yang ada di tangannya. Ini? Valentino benar-benar terkejut, matanya terbuka dengan lebar dan mulutnya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Ini adalah alat tes kehamilan. Mengapa benda ini ada di dalam tas Angel? Apa Angel? Valentino tiba-tiba teringat sesuatu. Tiap kali dirinya melakukan hubungan suami istri dengan Angel, dia tidak pernah memakai pengaman. Setiap kali dia menyarankan hal itu, Angel selalu menolaknya. Waktu itu Valentino hanya menuruti perkataan Angel tanpa berpikir jauh. Sekarang, kalau memikirkan hal itu lagi, Angel pasti ingat dengan janji yang dia buat kepada Valentino waktu itu, yaitu janji untuk memberinya seorang anak. Valentino tiba-tiba teringat sesuatu lagi. Pada malam sebelum Angel pergi, Angel sangat agresif. Bahkan Angel sangat tidak sabar untuk berhubungan dengannya, sampai pada akhirnya mereka melakukannya di sofa. Ternyata alasan wanita polos itu bersikap begitu, karena dia ingin memenuhi janjinya kepada Valentino. Meskipun Angel tahu kalau kota Neo itu seperti jurang maut, dia tetap ingin memberikan seorang buah hati untuk Valentino. Namun, Angel sama sekali tidak pernah membicarakan hal ini kepada Valentino. Angel juga tidak pernah mengeluhkan hal apapun kepadanya. Detak jantung Valentino menjadi semakin kencang, dia sudah memahami semuanya. Dia bahkan menjadi semakin memahami betapa kerasnya upaya yang Angel lakukan hanya demi dirinya. Angel benar-benar telah menanggung begitu banyak hal. Perasaan Valentino saat ini benar-benar campur aduk. Dia merasa bahagia, terharu, bersemangat, dan juga sedih. Selain itu, Valentino juga merasa penasaran. Dia benar-benar ingin tahu apakah Angel saat ini benar-benar hamil atau tidak. Valentino berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil menggosok telapak tangannya dengan gelisah. Dia benar-benar tidak bisa tenang. Permasalahannya dengan keluarga Wijaya dan hal-hal yang dia alami di keluarga Kusuma membuat Valentino merasa bahwa mentalnya sudah terlatih untuk menghadapi hal apapun. Dia sudah menjadi orang yang bermental baja. Akan tetapi, saat ini dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi yang dia rasakan. Dia sama sekali tidak bisa merasa tenang. Klik! Valentino menyalakan sebatang rokok. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, dia menjadi sedikit lebih tenang. Apa aku akan menjadi seorang ayah? Astaga, aku akan menjadi seorang ayah! Pada saat ini, Valentino benar-benar terlihat seperti orang bodoh. Dia terus berbicara sendiri sambil menepuk-nepuk dahinya. Tuan Besar Wijaya, Anda akan menjadi seorang kakek, Anda? Sebelum menyelesaikan perkataannya, Valentino mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Jackson. Tentu saja saat ini Jackson sudah tidur. Dia baru mengangkat telepon Valentino setelah ponselnya berdering cukup lama. Saat melihat nama Valentino yang tertera pada layar ponselnya, kesadaran Jackson langsung kembali sepenuhnya. Tuan Valentino, bukankah aku sudah bilang kalau aku akan menelponmu menggunakan telepon satelit? Kalau kita berhubungan dengan cara seperti ini, kamu bisa ketahuan. Jackson sedikit cemas. Tidak usah banyak bicara. Aku tidak bisa menunggu lagi. Cepat beritahu aku, apa aku akan menjadi seorang ayah? Tanya Valentino dengan cepat. Apa? Jackson sangat kebingungan.
Dia sama sekali tidak bisa memahami jalan pikiran Valentino. Mengapa Jackson merasa bahwa hari ini Tuan Valentino seperti berubah menjadi orang yang berbeda? Tuan Valentino menjadi seperti orang bodoh. Tuan Valentino, aku mana tahu apa kamu akan menjadi seorang ayah atau tidak? Jackson menepuk dahinya dengan frustasi. Perintahkan anak buahmu pergi ke Villa Cloud sekarang juga untuk menanyakan hal ini. Ucap Valentino dengan tidak sabaran. Bab 869, Hasrat untuk pulang. Jackson berpikir sejenak, lalu membalas. Ini bukan masalah. Hanya saja, bukannya Nona Angel seharusnya sudah tidur pada jam ini? Valentino terbengong ketika mendengar ucapan ini. Bibirnya bergerak, tapi dia merasa tidak berdaya hingga akhirnya menyerah. Sementara itu, Jackson yang sejak tadi tidak merespons langsung bertanya. Apa yang barusan dikatakan Tuan Valentino? Kamu sudah mau menjadi ayah, Nona Angel, dia. Saat ini, bahkan Jackson pun berkata-kata dengan tergagap. Aku rasa memang seharusnya seperti itu. Balas Valentino sambil melihat alat tes kehamilan. Wah, hebat. Pak Valentino sungguh hebat. Puji Jackson. Oke. Aku duluan memesan kuota untuk menjadi ayah angkat. Kamu bisa memilih semua tempat di negara Nagon. Aku ingin membangun sebuah gedung besar untuk tuan muda kecil sebagai hadiah untuknya. Valentino tersenyum bagai orang bodoh. Dia lalu bertanya. Bagaimana kondisi kota Neo dalam 2 hari ini? Nona Angel dan yang lainnya sangat aman. Nick juga sudah tidak datang mencari mereka lagi. Sepertinya terjadi sesuatu pada Nick. Sekarang, aku juga sudah menyuruh orang untuk menyelidiki secara diam-diam. Aku akan memberitahumu lagi setelah semuanya selesai diselidiki. Balas Jackson. Valentino mengangguk, tanda dirinya mengerti maksud ucapan Jackson. Tuan Valentino, besok pagi-pagi, aku akan menyuruh orang pergi ke Villa Cloud untuk membantumu menanyakan masalah ini. Ucap Jackson. Sudah, aku bisa mengaturnya sendiri. Valentino merasa ragu sejenak. Dia tetap tidak mengizinkan Jackson untuk ikut serta dalam masalah ini. Seusai berbicara beberapa patah kata, dia pun menutup telepon. Sembari menggenggam ponsel di tangan, Valentino menggambarkan perasaan di hatinya dengan 3 kata. Dia ingin pulang. Valentino hanya ragu untuk sejenak saja. Dia segera mencari nomor ponsel Hugo, berencana untuk menghubunginya. Apalah rapat perebutan kekuasaan? Apakah hal itu lebih penting daripada anaknya sendiri? Namun, ketika jari Valentino menekan nomor telepon Hugo, dia memaksa dirinya untuk seketika berhenti. Tidak, aku tidak boleh berbuat seperti ini. Valentino menutup ponsel. Dia menghela napas dalam-dalam sambil bergumam sendiri. Kalau Angel benar-benar hamil, kelak identitas Valentino bukan hanyalah seorang suami saja, tetapi juga seorang ayah. Tanggung jawab yang harus ditanggungnya juga akan menjadi semakin banyak lagi. Jadi, Valentino tidak boleh bersikap sembrono. Valentino harus mempertimbangkan mereka dalam melakukan segala hal. Demi memberi lingkungan yang aman dan damai, Valentino harus lebih berusaha agar dirinya bisa lebih kuat lagi. Orang yang sudah membuatnya menderita bukanlah orang lain, tapi diriku sendiri. Karena aku masih belum cukup kuat. Valentino menghela napas panjang. Nada bicaranya terdengar sangat serius ketika mengucapkan ucapan ini. Jadi, Valentino harus berubah menjadi lebih kuat lagi. Kuat, hingga selamanya orang lain tidak bisa menginjak-injak dirinya. Keesokan harinya, Valentino memanggil Kasman, Danu, Rhys dan yang lainnya untuk rapat bersama-sama. Dia ingin memberitahu mereka soal keinginannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri di kota Veru. Tuan Muda Valentino, apakah Anda sudah yakin dengan keputusan Anda? Tanya Kasman dengan mata melebar. Yakin? Jawab Valentino sambil mengangguk. Ini kabar baik. Kompetisi ini tidak hanya akan memperkuat kekuatan kita, juga akan menjadi sebuah pengalaman bagi Tuan Muda Valentino. Deska sangat mendukung keputusan Valentino. Dia telah hidup lama di kota Veru. Meski tidak mengetahui seluruh seluk-beluk kota ini, dia telah mendengar beberapa rumor tentang kota ini. Kompetisi ahli bela diri adalah kompetisi bergengsi yang melampaui bayangan dan pikiran orang-orang biasa. Aku akan kembali maksimal 3 hari dari sekarang. Kalian gunakan 3 hari ini untuk menyelesaikan masalah itu dengan seluruh kemampuan kalian. Tunggu sampai aku bergegas kembali ke kota Neo. Ucapan Valentino membuat Rhys dan yang lainnya bersemangat sekali. Mereka telah lama sekali menanti momen ini tiba. Baik, Kak Valentino, kami akan menunggumu. Mata Danu memancar penuh antisipasi. Valentino mengangguk, lalu teringat tentang Angel. Dia kembali mengeluarkan ponselnya dan menaruhnya di atas meja. Ini, biar kalian yang membawanya. Kata Valentino sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu terkesiap, beberapa bahkan tidak mengerti apa maksud Valentino. Ada peraturan di kompetisi ahli bela diri yang jelas-jelas melarang pembawaan alat komunikasi. Toh, di tempat itu akan ada pengacau sinyal dan berita apapun dari dalam ditahan agar tidak satu pun mencuat keluar. Setelah masuk, aku tetap tidak akan bisa menghubungi kalian, jadi tidak ada gunanya aku membawa ponselku. Dengan membawa ponselku, kalian masih bisa menghubungi orang-orang di kota Neo. Jelas Valentino. Tidak boleh! Tidak boleh begini! Seru Kasman menolak keras keputusan Valentino.
Kak Valentino, kalau begini, aku tidak bisa mengizinkanmu pergi. Timpal Danu. Reese ikut mengangguk. Tuan Valentino, kami tidak akan tenang kalau kamu tidak bisa menghubungi Tuan. Aku sudah mantap dengan keputusanku, kalian tidak perlu memberi pendapat lagi. Balas Valentino dengan dahi mengernyit. Sesudah itu dia kembali berbicara. Ini, kalian bawa ponselku. Kalau di kota Neo terjadi suatu hal yang darurat, segera pulang ke sana tanpa menungguku. Aku akan langsung menghubungi kalian begitu urusanku selesai. Orang-orang itu terdiam untuk sesaat, tetapi tetap mengangguk menyetujui keputusan Valentino. Mereka tahu apa yang sedang dipikul oleh Valentino, juga tahu pria itu ingin menjadi lebih kuat lagi. Itulah mengapa mereka tidak menghentikannya. Valentino melirik jamnya. Masih ada waktu sebelum janji bertemu dengan Hugo. Dia pun menjelaskan beberapa hal kepada orang-orang di sekitarnya. Reese dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama. Masing-masing menanamkan setiap kata yang keluar dari mulut Valentino ke dalam hati mereka. Terakhir, Valentino memandang Reese sambil berpikir sesaat, lalu bertanya secara tiba-tiba. Pak Reese, soal itu. Soal apa? Tanya Reese kebingungan. Valentino menyentuh ujung hidungnya dan mengerahkan keberanian untuk bertanya. Apa yang Bapak rasakan saat menjadi ayah dulu? Apa? Reese diam terkejut untuk sesaat, lalu bergegas membalas. Rasanya sangat mengharukan. Ya ampun, itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pun aku masih mengingatnya dengan baik. Asal tahu saja, saat Rain baru lahir, dia langsung mengeluarkan tinja. Warnanya hitam pekat seperti obat bubuk luka. Waktu itu aku bahkan sengaja mengambil dan menciumnya. Sebagai satu-satunya sosok ayah di antara yang lainnya, dia yang paling layak menceritakan hal semacam ini. Hanya saja, setelah itu istriku memanjakannya. Setelah mengatakan hal itu, Reese tiba-tiba menutup mulut, Valentino pun ikut terdiam. Maaf, tidak seharusnya aku menanyakan hal ini. Ucap Valentino menyesal. Reese terdiam sesaat, lalu melambaikan tangan dan berkata. Sudah, jangan bahas ini lagi. Aku tidak apa-apa, toh, dia sedang menjalani hidupnya di tempat lain. Valentino melihat pelipis Reese memucat. Dia lalu berkata dengan nada serius. Tunggu sampai aku kembali, aku akan memberi tugas pada tentara keluarga Wijaya untuk mencari keberadaan anak bapak serta apakah dia masih hidup atau tidak. Baik. Reese mengangguk. Seberapa jahat pun Rain, bocah itu tetaplah putranya. Bagaimana mungkin dia melupakannya begitu saja? Setelah selesai menjelaskan kepada semua orang, Valentino bergegas mengemudi sendiri ke kediaman keluarga Lowell. Saat ini, di gerbang masuk kediaman keluarga Lowell, Hugo berdiri di paling depan, di belakangnya berdiri banyak sekali orang. Ada Erika, juga ayahnya, Henry, bahkan saudara-saudaranya Henry pun ada. Ada juga beberapa sepupu Erika yang berdiri berjajar di gerbang masuk kediaman keluarga Lowell. Kelihatannya, seluruh anggota keluarga Lowell dipanggil keluar oleh Hugo. Mereka berdiri di sana menyambut kedatangan Valentino, sekaligus memberi hormat kepada pria itu. Akan tetapi, anggota keluarga Lowell selain Hugo dan Henry tampak memandang Valentino dengan penuh cemooh. Bahkan Erika sekalipun mengerucutkan bibirnya. Kekuatan dan kekuasaan keluarga Lowell adalah yang terbesar di distrik Haven, kota Vero. Sebagai bagian dari keluarga Lowell, kebanggaan mereka terhadap martabat keluarga sendiri sangat mendarah daging. Namun sekarang, mereka malah dipaksa berdiri di gerbang masuk rumah mereka untuk menyambut Valentino yang bukan siapa-siapa. Ini jelas membuat hati mereka sangat tidak nyaman. Erika mengeluarkan ponselnya lalu membuka kuncinya. Tema layar ponselnya adalah foto Valentino. Kakek, kenapa Leno masih belum sampai juga? Tanya Erika dengan dahi mengerut. Bab 870, menentang. Setelah Erika berbicara, seorang pemuda segera menimpali. Orang yang bernama Leno ini tidak memiliki status yang tinggi, tapi dia lumayan arogan. Anggota keluarga Lowell yang lain juga sangat kesal dan mulai membicarakannya. Begitu mendengar komentar orang-orang ini, tiba-tiba Erika merasa tidak nyaman. Erika merasa hanya dia yang berhak menilai Leno. Dia tidak suka mendengar orang lain mengatakan sesuatu yang buruk tentang Leno. Cukup! Begitu Hugo bersuara, yang lain langsung menutup mulut mereka dengan patuh. Tuan Leno sudah di jalan dan akan segera tiba. Tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Tuan Leno adalah tamu yang kundang. Kalian jangan sampai melupakan tata krama keluarga Lowell. Saat mengucapkan kalimat ini, wajah Hugo terlihat tidak senang. Kalau bukan karena keturunannya yang tidak berguna ini, untuk apa dia mencari bantuan orang luar? Kakek, aku merasa keputusanmu untuk mengandalkan orang luar sangatlah tidak masuk akal. Pemuda sebelumnya melangkah maju. Pemuda ini memiliki tubuh yang kekar, tangannya juga terlihat kasar. Sepertinya dia adalah orang yang sering berlatih seni bela diri. Pemuda ini bernama Kelvin Lowell. Di antara cucu-cucu keluarga Lowell, dia adalah salah satu dari beberapa orang yang menonjol. Namun, Hugo sadar, berdasarkan kemampuan Kelvin, dia tidak bisa dibandingkan dengan para keluarga seni bela diri itu. Masuk akal atau tidak, ini adalah cara terakhir. Semua ini karena kalian yang tidak memenuhi harapanku. Selama bertahun-tahun, berapa banyak keuntungan yang telah keluarga Lowell lepaskan untuk keluarga seni bela diri yang lain? Apakah kalian akan merasa nyaman menghadapi keluarga seni bela diri yang lain dalam kondisi rendah diri? Semakin berbicara, Hugo semakin marah.
Raut wajahnya juga terlihat mengerikan. Brum! Tiba-tiba, terdengar suara mesin. Sentena putih milik Valentino melaju perlahan ke depan pintu kediaman keluarga Lowell. Melihat hal ini, Hugo pun menyambut Valentino secara pribadi. Hugo sama sekali tidak menunjukkan arogansi keluarga besar. Begitu melihat Sentena yang hanya bernilai ratusan juta itu, anggota keluarga Lowell semakin memandang rendah Valentino. Bahkan pelayan keluarga Lowell pun tidak sudi mengendarai mobil sekelas itu. Cekaka! Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya sebuah VW Sentena seharga ratusan juta muncul di depan pintu kediaman keluarga Lowell. Kelvin mendengus dingin. Salah seorang pemuda di sampingnya langsung menimpali. Iya, Kak. Bahkan mobil sampah keluarga kita lebih bagus. Erika mengernyit sambil berkata. Sentena itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Kak Erika, aku tahu kamu mengenal Leno, tapi sepertinya kamu juga tidak perlu membantunya bicara. Kelvin memanyunkan bibirnya. Erika tertegun sejenak dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Lagi pula, dari tampak luar, Sentena milik Valentino memang tidak terlihat istimewa. Valentino menghentikan mobilnya secara perlahan, lalu keluar dari mobil. Tuan Leno, aku dan seluruh anggota keluargaku sudah lama menunggumu. Hugo tersenyum lebar, lalu berjalan mendekati Valentino. Hugo juga mengulurkan kedua tangannya ke arah Valentino. Namun, anggota keluarga Lowell yang berada di belakang Hugo sama sekali tidak bergerak. Tuan Besar Hugo terlalu sungkan. Valentino tersenyum dan menjabat tangan Hugo. Bagus. Bagus. Tuan Leno benar-benar menepati janji. Ayo, silakan masuk. Kita bersiap-siap sebentar, lalu segera berangkat. Hugo mengundang masuk Valentino dengan ramah. Valentino menganggukkan kepala, lalu dia beranjak masuk ke dalam rumah dengan dipandu oleh Hugo. Berkaitan dengan anggota keluarga Lowell lainnya, Valentino bahkan tidak ada niat untuk melirik mereka. Valentino bisa merasakan bahwa orang-orang itu memandang rendah dia. Jadi, Valentino tidak akan memedulikan orang yang merendahkannya. Berdasarkan status Valentino yang sekarang, kalau dia tidak ingin menghormati Hugo, dia benar-benar tidak akan melakukannya. Jadi, untuk apa dia melihat ekspresi anggota keluarga Lowell yang lebih muda itu? Tunggu sebentar. Saat Valentino hendak melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Kelvin berteriak. Valentino berhenti dan menunggu ucapan Kelvin selanjutnya. Tidak peduli apapun yang akan Kelvin ucapkan, hari ini Valentino tidak akan menoleransinya sedikit pun. Demi kompetisi ahli bela diri ini, hanya Valentino sendiri yang tahu betapa banyak pengorbanan yang telah dia berikan. Jangankan membahas Hendrik dan William, Valentino bahkan tidak tahu apakah sekarang Angel benar-benar hamil. Kalau Angel benar-benar hamil, perjalanan Valentino kali ini bisa dikatakan dia telah mengabaikan anak dan istrinya. Demi kompetisi ahli bela diri, Valentino harus membiarkan Angel dan anaknya menderita selama 3 hari. Hati Valentino terasa sangat sakit. Kalau ada yang menghalanginya, Valentino tentu tidak akan menoleransi orang itu sedikit pun. Kelvin, kalau ada apa-apa, kita bicarakan saja nanti. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Tuan Leno. Tegur Hugo. Kakek, kalau sekarang aku tidak mengatakannya, hatiku merasa tidak tenang. Kelvin tetap bersikeras. Hugo masih ingin memarahinya, tapi Valentino melambaikan tangan dan berkata, biarkan dia bicara. Valentino mengerti, mungkin yang ingin dikatakan oleh Kelvin juga merupakan suara hati anggota keluarga Lowell lainnya. Keluarga Lowell adalah keluarga terkuat di distrik Haven dan merupakan salah satu dari beberapa keluarga seni bela diri di dunia. Keluarga Lowell bukanlah keluarga yang bisa didekati sembarangan orang. Leno, seberapa hebat kemampuanmu sampai kamu berhak mewakili keluarga Lowell untuk berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri? Meskipun kami kalah dalam kompetisi, itu adalah urusan keluarga Lowell. Aku tidak setuju mengandalkan harapan keluargaku kepada orang luar. Nada bicara Kelvin terdengar tegas. Yang dikatakan Kak Kelvin benar. Aku mendukungnya. Yang dikatakan Kelvin memang masuk akal. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah keluarga kami. Aku juga menyetujui perkataan Kelvin. Dalam sekejap, di antara begitu banyak anggota keluarga Lowell, selain Erika dan Henry, yang lainnya mendukung Kelvin. Tentu saja Hugo merasa marah. Valentino adalah tamu yang telah diundang oleh Hugo. Hugo telah mengerahkan usaha besar untuk membujuk Valentino agar dia bersedia membantu keluarga Lowell. Namun, sekarang anak-anak muda ini malah bersikap tidak tahu diri. Bagaimana mungkin Hugo tidak marah? Akan tetapi, Valentino tidak membiarkan Hugo bersuara. Jadi, Hugo juga segan untuk berbicara. Melihat begitu banyak orang yang mendukungnya, Kelvin pun jadi merasa tinggi hati. Kakek, sekarang kamu mencari bantuan orang luar. Kalau dia menang, tidak apa-apa. Tapi kalau dia kalah, keluarga kita pasti akan ditertawakan oleh keluarga seni bela diri lainnya. Mereka akan mengatakan, keluarga Lowell sudah sampai mencari bantuan orang lain, tapi masih juga kalah. Kalau hal itu sampai terjadi, justru akan lebih memalukan. Kakek, aku mohon, tolong pikirkan lagi. Suara Kelvin terdengar sangat serius. Begitu Kelvin selesai berbicara, banyak orang yang ikut menyahut. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan kalah? Akhirnya, Valentino perlahan-lahan menoleh. Dia berdiri di tangga sambil menatap Kelvin dengan angkuh. Kelvin tertegun, lalu dia mendengus dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Memangnya kamu punya hak untuk berbicara kepadaku?
Meskipun kamu telah menaklukkan para mafia kota Vero, bagi keluarga Lowell, kamu tetap adalah orang yang memalukan. Hugo tidak bisa menahan amarahnya lagi dan berteriak. Lancang sekali kamu.